Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Kicau Mania. Ya, ketemu lagi dengan gua. Nah, kali ini gua lagi ada di kediamannya Bang Epul. Nah, doi ini terkenal sering ngelahirin murai-murai batu handal di ibu kota, bro. Nah, gua ntar mau wawancara sama dia nih. Sejak kapan sih doi main murai batu? Terus gimana sih caranya bisa bikin murai batu tampil handal di lapangan? Nah, untuk tahu lengkapnya ikutin gue terus. Gue ngobrol-ngobrol asik sama Bang Ipul. Oke? Selamat pagi Bang Gimana Awang. nih? Sehat? Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat dulu ya. Yoi. Di kondisi pandemi seperti ini yang penting sehat dulu. Yoi. Itu yang harus dijaga tuh, kesehatan tuh saat ini. Gini Bang Ipul. Gimana? Banyak Kicau Mania yang ngasih masukan juga ke gue nih. Bang, coba deh lu ngobrol-ngobrol asik sama Bang Ipul tuh. Cari tahu tuh ilmunya gimana sih bisa ngasilin murai-murai handal yang bisa moncer di lomba-lomba nasional. Nah, makanya sekarang gue ke tempat lu nih, pengen ngobrol-ngobrol asik nih. Sebenarnya bukannya banyak sih, cuma yang jadi fenomena ya satu kali ya baru ya gitu. Ya, tapi ya alhamdulillah sih, maksudnya itu burung stabil sampai sekarang ya. Dan ya bikin senyum bos yang punya itu burung aja, seneng aja ngeliat ya, bangga gitu ya. Gue bangga banget lah. Terlepas dari yang lu hasilin tadi ya, murai nasional lah, disebutnya SS gitu kan. Jadi awalnya murai yang Semar Sakti namanya, yang fenomenal, yang sering juara di lomba-lomba nasional. Itu sebelumnya sempat dirawat, dimiliki oleh Bang Ipul ini. Nah, awal mulanya Bang Ipul, lu senang di murai batu ini sejak kapan sih sebenarnya? Awal mulanya gua sih baru ya sebenarnya Bang ya. Maksudnya ya hitungannya tahun 2015 itu gua pertama kali ya beli murai lah, tapi ya awalnya murai-murai biasa gitu ya. Terus berjalannya waktu ya gue beraniin aja, gue beli burung trotol ya lumayan mahal lah untuk seorang pemula kayak gue yang nggak ngerti apa-apa saat itu. Iya ya kan. Saat itu ya. Terus yang bikin lu kesemsem nih kan dunia kicau ini banyak nih, ada kenari, ada cuca ijo, ada macem-macem lah. Terus apa yang bikin lu, ini kayaknya gue seraknya sama murai batu nih? Apa sih yang bikin lu seneng sama murai batu itu sebenarnya? Gue seneng sama murai batu, jadi sedikit ke masa kecil ya. Masa kecil. Maksudnya dulu tuh bokap gue itu punya murai ya, ada 3 lah gitu. Dia punya murai, dia punya cuca hijau. Ya tapi gue nggak tahu kenapa saat itu kan masih kecil, yang gue tahu itu burung cakep. Gue cuma ngeliat cakepnya aja ya gak. Ekornya panjang ya kan, ekornya panjang. Nah dari situlah sampai ya gede ya, yang gue lihat murai yang bikin gue jatuh cinta gitu ya, maksudnya gitu. Ya, itu awal. Yang bikin bisa dibilang Kicau Mania Mas Ipul ini kan main di murai baru, ketika baru mulai, tapi alhamdulillah dapat burung yang bagus gitu ya. Rezeki namanya, rezeki. Langsung bisa meledak di lomba nasional gitu, jadi bikin gempar gitu. Nah itu awal mulanya lu dapet Semar Sakti dulu itu gimana sih ceritanya? Iya dulu gimana ya, awal mulanya ya sempet lah, namanya main burung pasti keblejok dulu ya namanya ya kan. Beli burung ya, beli burung jelek, beli burung ya pernah
beli burung sekitar 12 juta itu yang udah nggak bisa diapain, akhirnya gua jual rugi, duitnya itu akhirnya buat gua nambahin buat ya itulah buat beli burung itulah, buat beli burung Semar Sakti itu, ya kan. Ya gue juga nggak tahu, maksudnya gue cuma yang gue cuma lihat, oh gue kayaknya harus beli burung yang inilah ya, maksudnya yang agak di atas 5 juta, tapi saat itu juga gue takut-takutan karena gue gak ngerti apa-apaan ya gak gitu. Tapi ya memang rezeki gue kali ya, burung itu gue beli, gue rawat ya sampai sekarang ini yang abang lihat nih ya gak gimana. Setelah walaupun jagoannya ini udah di take over, tapi di majikan yang barunya tetap stabil di jalur juara ya. Iya, itu yang bikin satu kebanggaan buat gue pribadi gitu. Dan ya gue bisa bercerita sama anak gue ya kan, kalau dia udah gede gue bisa cerita, ini nih bapak lu nih ya kan, ya kayak gini-gini ya bisa gitu. Ya, apalagi di dunia kicau ya, nah, kicau tahu sendiri. Ya alhamdulillah ya kan, enggak. Ya, gue termasuk salah satu orang yang beruntung, hoki ya gak. Mau orang bilang gue, ya jagoan lu cuma SS ya nggak apa-apa ya gak. Yang penting gue tetap, maksudnya gue pernah ya gak, gue pernah bisa bikin, ya gue berani lah gitu main burung gitu. Terus masalah burung yang lu hasilin kan emang bener-bener yang lu lawat dari trotol gitu. Iya. Nah, menurut lu sendiri nih, menurut lu pribadi, lebih mudah menemukan karakter burung itu dari trotol ngerawat atau udah gede, atau misalnya udah burung jadi dah, atau misalnya burung setengah jadi gitu. Menurut lu pribadi yang lu rasain selama ini, lu lebih seneng ngelawat dari trotolan apa dari yang setengah jadi? Kalau gua ya dari trotolan ya. Gini main burung kalau prinsip gue cuma 2 sih ya. Punya cuma 2 itu mahal sama murah. Ya gak? Yang ya kalau mahal ya kita punya duit, beli burung juara yang harganya udah di atas 100, nah itu mahal menurut gua. Nah makanya gua mainnya yang murah, belinya dari trotol ya gak. Dari trotol ya sebisa mungkin kita rawat, jadi kan kita ngeklik ya sama burung itu ya gak gitu. Nah ini kicauannya juga banyak yang pengen tahu nih, kalau ngerawat dari trotol itu murai batu itu pengalaman lu sendiri itu biasanya lu seperti apa sih? Kalau yang pernah lu jalani sendiri lah biasanya ya, dari cara pola pakannya, extra pudingnya, itu perawatannya seperti apa biasanya dari trotol itu? Perawatannya sih hampir sama teman-teman yang lain mungkin ya. Tapi kan kadang-kadang gini bang ya, burung itu nggak sama ya kan. Trotol itu ya kita udah lihat nih, maksudnya kita lihat katurangganya udah oke lah ya kan, masuk lah, maksudnya masuk kriteria kita ya kan. Tapi kan kadang-kadang, nah itu dia, kita rawatnya udah sama ya kan, kita rawat udah sama, kembali lagi ke keberuntungan. Bukan beruntung, maksudnya si burung itu ada yang langsung enak, maksimal apa enggak gitu ya. Gitu. Kadang-kadang yang adik kakak aja belum tentu, nggak jaminan juga ya kan. Memang buah jatuh nggak jauh dari pohon ya, tapi tetap aja ada yang meleset. Ya itu dia, makanya ya kembali lagi ya kudu sabar ya kan, rawat ya sekonsisten lah ya pastinya gitu. Insya Allah ya kalau kita konsisten sama dia, dia juga bakalan kasih yang terbaik buat kita gitu. Nah terus kalau mulai dari trotol itu masalah pemberian extra puding itu lu los apa emang udah lu mulai setting dari kecil biar terbiasa di besarnya nanti gitu? Oh enggak di los juga sih, maksudnya paling kalau kayak pemberian jangkrik kita kasih, kalau gua ya 15 gitu. Iya. Nanti sampai gedenya apa tetap enggak? Nanti gua turunin setelah dia selesai mabung, gua turunin gitu. Jadi awalnya gua kasih dia 15 pagi, 15 sore ya kan, kroto tiap hari 1 sendok makan. Iya gitu. Terus
Ya jangan lupa vitamin. Vitamin ya. Iya. Oke. Vitamin itu penting juga buat kesehatan burung. Apalagi dari trotol ya. Iyalah, itu yang pasti. Nah Kicomania, tadi ada satu ilmu nih mungkin yang bermanfaat bagi Kicomania yang mau nyoba nih. Ternyata dari kecil ini, kalau menurut pengalamannya Bang Ipul sendiri di trotolan yang pernah dia hasilkan lah, itu biasanya dia pakai settingan jangkrik tuh 15-15, tapi kerutonya setiap hari. Nah dengan caranya Bang Ipul ini, versi dia selama ini itu cukup berhasil di burung-burungnya. Berhasil laku. Bang Ipul, kan lu juga sekarang gue lihat nih, gue tahu juga lah, lu juga udah mulai belajar menangkarkan murai batu ya. Terus banyak nih pemain-pemain murai batu tuh yang bilang terah juara itu akan menghasilkan anak-anakan juara. Jadi peluangnya lebih besar gitu lah. Menghasilkan anak yang lebih apa ya? Bagus lah mungkin. Menurunkan dari bapak dan ibunya. Nah, menurut pengalaman pribadi lu sendiri, terah juara itu sangat ngaruh nggak sih? Penting nggak sih buat lu gitu? Terah juara gini, ini bukannya kita enggak gimana ya? Bukannya kita pengen ngejudge terah juara itu bagus atau enggak gitu, tapi semua orang kan punya penilaian masing-masing ya kan. Ya ini menurut versi lu lah. Versi gua terah juara itu 50-50 lah kalau menurut gua. Karena terah juara kalau nggak dibarengi dengan rawatan yang benar dan konsisten juga hasilnya kan belum tentu maksimal dan belum tentu oke kan, ya kan. Begitu juga terah yang biasa ya, kalau dia rawat benar ya, kalau dia rezekinya bagus ya dia bakal ngorbit ya kan, kayak gitu ya. Sekarang gue tanya sama lu, emang maksudnya gue punya SS, emang gue tahu ternakan itu bagus apa enggak? Kan enggak, ya enggak. Cuman ya kan, ya kan kayak gitu. Maksudnya intinya perawatan yang harus utama, juga tetap perawatan ya enggak. Kalau kita udah mahal-mahal beli burung terah juara tapi ngerawatnya nggak bener, ya enggak. Yang burung yang kita rawat bener aja belum tentu, ya enggak, belum tentu dia nyenangin kita, apalagi kita nggak rawat kan gitu. Maksudnya kalau gue ya tetap perawatan. Berarti intinya terah itu juga berpengaruh ya. Berpengaruh ya kan, berpengaruh ke anakannya tersendiri. Iya, tapi kalau juga harus dibarengin dengan perawatan maksimal, konsisten. Terus Bang Ipul, masalah pejantan ataupun betina, itu menurut pengalaman lu sendiri yang udah coba menangkarkan juga, itu biasanya yang punya apa ya, menurunkan terah yang lebih kuat gennya itu biasanya di betinanya apa di cowoknya Bang Ipul? Yang gue lihat sih ya, itu kan makhluk hidup ya, kita ambil contoh kayak manusia aja ya. Biasanya kan gen laki-laki, anak-anak laki-laki nih kadang-kadang ya banyak kan ngikutnya yang ngikut ibunya ya kan, kan kayak gitu ya. Ya kalau gue percaya gen perempuan diambil ya bagus lah dari betinanya. Biasanya berapa persen sih biasanya menurut pengalaman lu gitu? 70% lah, dia lebih kuat, lebih dominan ya. Nah Kicomania, satu lagi juga nih ilmu tambahan bagi yang mau coba menangkarkan murai batu juga. Ternyata kata Bang Ipul, menurut pengalaman pribadi dia, gen betina itu lumayan kuat. Biasanya di atas 50% sampai 70% itu akan menurun ke anaknya. Tapi kembali lagi dengan sistem perawatan harian yang konsisten juga sangat berpengaruh. Iya betul lah. Kalau nggak dirawat ya nggak bakalan, biar kata itu burung mahal, terah mahal, kalau dia nggak rawatnya nggak bener, ya kan? Iya benar. Dia dibiarin aja gitu aja, tetap aja dia nggak bakalan juara ya kan? Apalagi kayak akar rumput gitu. Ya satu juga, maksudnya kita main burung banyak kok, banyak orang punya burung bagus banyak, tapi
ya mungkin ya kembali lagi dari mental ya. Mental si pemilik burung itu berani atau enggak gitu. Banyak orang punya duit ya, tapi kadang-kadang kan mentalnya juga takut duluan. Wah, gue pasti kalah nih sama bos-bos ya kan. Gue pasti kalah nih sama si A, si B, si C ya kan. Tapi pada sebenarnya enggak gitu ya gak. Kalau lu punya burung mewah ya gak, ya kan, kalau lu punya burung mewah ya gak, ya lu gambling aja ya kan, lu gambling, lu beliin tiket mahal ya kan, ya gue bawa SS ya gak, ya kan pengalaman gue pribadi ya gak, ya kan, gue terus terang nih bro, maksudnya gue sedikit berbagi aja, maksudnya gue kan orang nggak punya ya kan. Orang nggak punya, gue pemain baru di dunia kicau ya gak, dan ya alhamdulillah saat itu gue punya SS ya kan, gue lihat dia punya potensi yang bagus ya gak, gue yakin sama itu burung ya kan. Ya saat itu kan ada BNR World tuh tahun 2017 kalau nggak salah ya kan, 2017 di situ gue pertamanya itu burung mau ditiketin, ya gak? Tapi nggak jadi bro. Gue juga nggak tahu kenapa, alasannya kenapa. Nah dari situ mental gue kayak faktor gue gitu. Gue berani ya gitu. Gue berani ya. Karena gue lihat kualitas burung gue ini bisa. Iya, gue bisa gitu kan. Gue punya duit 2 juta, ya kan. Ini belak-belakan aja nih, ya gak. Gue punya duit 2 juta nih, ya gak. 2 juta. Terus gue pinjam lagi sama bini, gope, ya kan. Nah, jadi gue waktu itu gue ikutin tiket 2 juta, ya gak, BOB ring dan kelas 500, ya kan, ring saat itu. Itu tiap hari bro, gue diomelin sama bini gue. Hah? Lo gila lu. Ya sekarang gue siapa ya gak? Dan saat itu gue punya anak masih kecil. Iya benar. Ya gak, 2017. Nah, susu, popok ya kan saat itu ya gak. Itu pokoknya gue tiap hari diocehin lah sama bini ya kan. Ya dia namanya bini ya kan, pasti takut lah dia duit segitu ya kan. Ya tapi ya dengan modal yakin, mental gua kuat ya kan, ya alhamdulillah, ya inilah hasilnya bro, ya gak, gua bisa juara di kelas 2 juta, juara 1 di kelas ring 500 ya kan, ya dari saya itu ya udah, langsung meledak, ya alhamdulillah ya gak, di situ juga banyak penawaran saat itu, gitu. Dan kemarin itu pelajaran dari Bang Ipul. Berani pokoknya. Kalau punya burung bagus dan yakin sama burung itu, udah turun di lomba nasional sekalian. Kayak Bang Ipul dulu, awal-awalnya, walaupun dana mepet katanya, tapi dia berani kan turun di gelaran nasional karena dia yakin dengan burung bagus. Ya, ini mah cuma buat motivasi aja bro, ya gak? Jadi kalau emang Kicomania punya burung yang bagus, gak usah takut-takut, turun di lomba-lomba gede. Karena sekarang ini di WU manapun, di lomba gede itu di 36 gantangan, 25 gantangan itu burung kelihatan semua. Jadi emang untuk bermain curang itu sangat riskan gitu. Iya, betul. Nggak bakal berani juri. Jadi emang kan kalau burungnya emang bener-bener layak nggak bakal dibuang ya Bang Ipul ya. Betul. Ya intinya lu harus berani ya gak, semangat, yakin sama potensi burung lu lah. Ya gak, lu sekarang lu main burung kalau lu nggak yakin sama potensi burung lu, ya udah main bebek aja mendingan. Seperti Bang Ipul nih, burungnya waktu itu bukan burung besar, bukan biasa-biasa aja, tapi bisa berhasil juara 1 di gelaran nasional BNR World pada tahun 2017 dan di Batavia, runner up di kelas 2 juta. Ring, 2 juta. Jadi emang bener-bener Bang Ipul pede dengan penampilan burungnya. Saat itu ya lawannya ya keras semua. Dan itu ya kutip, maksudnya saat itu BOB 2 juta paling tinggi di kelasnya. Tahun itu. Iya, tahun saat itu 2 juta paling tinggi BOB. Ya gak? Dan itu membuktikan juga di gelaran BNR World itu benar-benar fair play, nggak pandang siapa yang punya burung, yang kualitas burung. Betul. Oke Bang Ipul, makasih banyak. Siap. Semoga sukses, kedepannya bisa ngelahirin murai-murai
ada lagi Amin. yang bisa meramaikan persaingan burung ekor panjang di ibu kota. Amin, amin, Oke, amin. Kicomania, Makasih. semoga ini bermanfaat, bisa menjadi masukan buat Kicomania. Gimana sih cara ngasilin trotol yang bagus? Bisa dicoba tuh ilmu-ilmu dan kiat-kiat dari Bang Ipul. Oke, Bang Ipul, salam Siap. Kicomania. Salam Kicau Mania.